Diduga cekcok proses cerai, suami tusuk istri hingga kritis. Simpan 2,5 kg ketamin di dalam jok motor, 2 pria ditangkap. Panik, 2 pelajar pengedar tembakau sintetis tabrak motor polisi. Dua pelaku pembobol ATM Bank Sulselbar ditangkap polisi. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda, program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga atau ART di Kota Serang, Banten menjadi korban keganasan suaminya sendiri. Korban ditemukan terkapar dengan luka tusuk di bagian punggung setelah diduga terlibat cekcok terkait proses perceraian. Inilah rekaman video amatir milik warga saat korban ditemukan. Terlihat kondisi korban Erni yang sudah tak berdaya di salah satu lahan rumputan. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai ART ini diduga kuat menjadi korban penganiayaan menggunakan sebilah pisau oleh suaminya sendiri. Saat ditemukan terdapat 2 luka tusukan serius di bagian belakang tubuh korban. Peristiwa berdarah ini terjadi pada Selasa 13 Januari 2026 siang di tengah proses perceraian yang sedang dijalani keduanya. Menurut keterangan majikan korban, Irham, peristiwa terjadi sekitar pukul 11 siang. Diketahui selama ini korban sering mengadu bahwa dirinya kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sehingga memutuskan untuk berpisah dengan sang suami. Ya, saya pikir semuanya pas ketika sidang itu udah baik-baik aja semuanya. Saya lagi di toko, dapat kabar telepon bahwasanya korban ini dikejar, diintai oleh mantan suaminya. Dan mantan suaminya itu monitoring di rumah saya, melihat dari kejadian di CCTV, korban langsung dipepet, baru motornya dirobohin gitu ya, dirobohin. Nah, laju si pelaku ini langsung nusuk korban kalau ngelihat dari CCTV-nya. Dan mungkin sementara itu yang saya ketahui. Itu terlepas daripada apa motifnya sesungguhnya, ya saya tidak tahu setelah itu. Korban kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat dan juga dilaporkan dalam kondisi stabil. Sementara itu, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang melarikan diri usai melakukan aksinya. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Sumatera Utara menangkap 2 orang yang diduga sebagai bandar narkoba jenis ketamin di Jalan Perintis, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 2,5 kg narkotika jenis ketamin yang dikemas dalam plastik teh Cina. Kedua tersangka inisial AA dan AM ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Awalnya petugas meringkus tersangka AA di salah satu warung kopi saat menunggu calon pembeli barang haram tersebut. Tersangka sempat mengelak dan juga membantah menyimpan narkotika tersebut. Namun tersangka tak bisa mengelak setelah petugas memeriksa jok sepeda motornya dan menemukan 2,5 kg narkotika jenis ketamin yang juga dikemas dalam plastik teh Cina. Kepada petugas, tersangka mengakui hanya diperintahkan tersangka AM untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada calon pembeli dengan imbalan 10 juta rupiah. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan juga menangkap tersangka AM yang diduga sebagai pengedar narkoba di Asahan. Kabid Humas Polda Su Kombes Ferry Walintukan pada Selasa siang mengatakan kedua tersangka merupakan sindikat jaringan narkoba di Asahan. Dan itu dibawa oleh 2 orang inisial AA dan AM dan menggunakan kendaraan roda 2 di Jalan Perintis, Simpang 4 Asahan. Barang buktinya itu berupa ketamin sebanyak 2.400 gram dan itu ditemukan dalam 3 saset teh inisial 888. Pak, rencananya mau diedarkan di mana, Pak? Ya, rencananya diedarkan di daerah-daerah Asahan maupun di daerah Sumatera Utara. Kalau bisa. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti ketamin seberat 2.500 gram yang juga dikemas dalam plastik teh hijau yang diperkirakan senilai 425 juta rupiah.
Saat ini petugas Direktorat Narkoba Polda Sulsel masih mengembangkan kasus peredaran narkotikanya jenis ketamin yang juga mulai marak beredar di Kabupaten Asahan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar sekolah menengah kejuruan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung ditangkap petugas kepolisian karena diduga terlibat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis. Saat diciduk, keduanya nekat melarikan diri menggunakan mobil dan menabrak sepeda motor petugas serta kendaraan milik warga. Pengungkapan kasus ini berawal saat tim patroli Walet Samapta Polresta Bandar Lampung yang juga mencurigai mobil City Car yang terparkir dengan mesin menyala di sekitar minimarket Stadion Pahoman pada Sabtu malam 10 Januari 2026. Namun saat petugas mendekati kendaraan tersebut, pengemudi justru melarikan diri dan juga menabrak 2 unit sepeda motor patroli polisi. Kejar-kejaran pun terjadi hingga mobil tersangka akhirnya berhenti setelah menabrak sepeda motor warga. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 37 gram tembakau sintetis yang juga dikemas dalam 17 paket siap edar. 2 remaja berstatus pelajar SMK berinisial HR dan juga MH pun langsung diamankan. Keduanya mengaku membeli tembakau sintetis seberat 25 gram kemudian mencampurnya dengan tembakau rokok agar kuantitasnya bertambah untuk dijual kembali melalui media sosial. Ada 17 paket narkoba jenis sinte. Dan kemudian ada apa namanya itu? Timbangan. Dan rupanya kedua orang ini sedang melakukan memecah paket yang besar menjadi paket-paket yang kecil untuk di mapping. Nah, ternyata hasil pengembangan, pemeriksaan, mereka beli secara mapping sebesar 25 gram. Kemudian mereka mencampur lagi dengan tembakau rokok yang biasa untuk bisa menghasilkan jumlah yang lebih besar. Saat ini kedua pelajar tersebut telah ditahan di sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba terkait kasus tersebut. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aparat kepolisian dari Resmo Polda Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus pembobolan mesin ATM Bank Sulselbar yang terjadi di Kabupaten Pangkep. Aksi pencurian dengan pemberatan tersebut menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Aparat kepolisian Resmo Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus pembobolan mesin ATM Bank Sulselbar yang juga terjadi di Kabupaten Pangkep. Menurut keterangan polisi, pembobolan mesin ATM ini dilakukan dengan menggunakan alat gerinda. Akibat aksi tersebut, mesin ATM mengalami kerusakan parah dan juga sempat terbakar. Pihak Bank Sulselbar melaporkan kerugian sekitar 120 juta rupiah akibat pembobolan. Setelah melakukan penyidikan selama 2 bulan, petugas berhasil mengidentifikasi dan juga menangkap 2 pelaku. Keduanya berinisial RH alias OD berusia 43 tahun dan juga MRA berusia 29 tahun. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Kota Makassar pada Sabtu malam 10 Januari 2026. Penangkapan dilakukan setelah polisi menelusuri jejak pelaku sejak aksi pembobolan yang juga terjadi pada November 2025. Saat ini kedua tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini. Ulia Haifadisa, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan penyelundupan hampir 100 ton ikan salem impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penindakan ini diklaim mencegah potensi kerugian negara hingga 4 miliar rupiah. 4 kontainer di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini disegel petugas Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peti kemas ini ditindak karena mengangkut 99,9 ton ikan salem beku asal Cina. Penggagalan bermula dari laporan warga terkait dugaan importasi ilegal oleh salah satu perusahaan berinisial PT CBJ. Modusnya pelaku menggunakan dokumen persetujuan impor yang masa berlaku kuotanya telah habis sejak pertengahan tahun 2025. Diketahui PT CBJ merupakan perusahaan perdagangan hasil perikanan yang memiliki fasilitas pembekuan ikan di wilayah penjaringan Jakarta Utara. Karena masuk kategori pengawasan post border, petugas mengambil tindakan tegas agar komoditas tersebut tidak tertahan di pelabuhan dan segera diklarifikasi oleh Badan Karantina Indonesia. Pengiriman ini diduga dilakukan pada akhir tahun 2025 dengan modus menggunakan PI yang sebenarnya sudah habis
kuotanya sejak pertengahan tahun. Jadi kurang lebih Juli tahun 2025 PI-nya ini sudah habis, ya. Tetapi yang bersangkutan seolah-olah membaca bahwa ada perubahan PI, ya, yang tadinya mereka itu cuma dapat kuota 100 di awal tahun 2025, kemudian mengajukan lagi ada perubahan penambahan kurang lebih 50, sehingga semestinya yang terbaca di PI itu adalah 150, tetapi oleh pihak pelaku usaha seakan-akan salah baca, dibaca 250, sehingga mereka sengaja melakukan importasi dengan kuota 100 ton yang itu diindikasikan adalah sebuah pelanggaran terhadap kegiatan importasi perikanan yang dilakukan oleh pelaku usaha. KKP mengklaim operasi ini mencegah potensi kerugian negara sebesar 4 miliar rupiah. Saat ini pihak kementerian masih mendalami sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada perusahaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, walau sudah dirantai, 2 orang pelaku pencurian berhasil membawa kabur sepeda motor di rumah warga. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. 2 pelaku pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga Seberang Ulu 1 Palembang. Walau sudah dirantai di bagian velg, namun pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah warga. Kejadian ini terjadi di Lorong Mutiara 1, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, sekitar pukul 5 subuh. Dalam rekaman CCTV, salah satu pelaku memiliki ciri-ciri berjalan pincang hendak keluar dari jalanan rumah korban. Pemilik korban baru menyadari kendaraannya hilang saat keluar rumah usai melaksanakan sholat subuh. Dari rekaman CCTV ada 3 orang pelaku, 2 masuk ke area rumah dan satunya berjalan di luar rumah melihat situasi. Setelah subuh, aku nak buang ke ada sampah, Nah, aku juga kunci motornya nyampak di sini, di got ini kan. Nah, aku tengok motor nak kati. Nah, langsung aku membasuh, ngomong sama rumah aku. Ngomong rumah nanya, enggak Bu, itu ranting motor dia lepas sampai ini nih. Sudah katanya, hilang motor. Kalau lihat dari CCTV ini nengoknya tuh pecah itu 3 Pak. Sikok di motor di situ, 2 masuk. Nah, dia ini sebelum waktu dia masuk, dia berbalik di samping mobil nih. Rencananya, korban akan melaporkan peristiwa ini ke pihak yang berwajib agar para pelaku dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Antisipasi perang kelompok, tim patroli kepolisian menyisir sejumlah titik rawan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasilnya, 2 remaja diringkus bersama barang bukti airsoft gun dan senjata rakitan. Sementara itu di lokasi berbeda, polisi juga membubarkan pesta miras yang dilakukan para pemuda. Kalau tidak terbukti akan dipulangkan. Jajaran Polsek Talo Kota Makassar menggelar patroli skala besar dengan menyasar wilayah rawan konflik dan kejahatan jalanan. Petugas membubarkan sekelompok remaja yang sedang berkumpul. Salah seorang pelaku sempat kabur dan membuang benda mencurigakan. Usai pengejaran, polisi menemukan 1 pucuk airsoft gun lengkap dengan 5 butir peluru milik remaja berinisial YP. Di lokasi terpisah, tepatnya di Jalan Kandea 3, polisi mendapati pemuda tengah merakit anak panah menggunakan mesin gerinda sambil berpesta miras. Selain tersangka, polisi menyita busur panah, ketapel, serta mesin gerinda sebagai barang bukti. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Talo guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan, salah satu pelaku mengakui kerap terlibat perang kelompok. Sementara airsoft gun yang disita diketahui telah dimodifikasi sehingga memiliki daya tembak lebih kuat. Dari Polsek Talo melakukan patroli skala besar untuk melakukan pencegahan kejahatan jalanan maupun aksi-aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polsek Talo. Pada saat kami melaksanakan kegiatan patroli di Kandea, tepatnya di lorong 148 yang tembus lorong 13, kami menemukan seorang pria yang sedang membuat busur dengan menggunakan gurinda. Kami temukan beberapa barang bukti termasuk
ketapelnya dan busurnya, kemudian ada gurinda dan satu colokan listrik yang kami amankan. Kemudian setelah itu kami bergerak ke jalan korban 40.000 jiwa. Di korban 40.000 jiwa kami menemukan sekumpulan anak remaja. Sempat satu orang melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh tim opsional dari Reskrim dan ditemukan, kemudian dilakukan penggeledahan, sempat menyembunyikan satu airsoft gun dengan peluru yang berisi 5 butir. Salah satu pembuat busur itu mengakui bahwasanya dia sering mengikuti perang kelompok pada saat lawannya adalah dari salah satu sebelah, yaitu dari Lembo. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam ilegal. Ancaman hukuman bagi pelaku mencapai 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Setelah 3 tahun masuk dalam daftar pencarian orang, M. Arifin, pelaku penyiraman air keras terhadap istrinya, akhirnya berhasil ditangkap aparat. Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap di kawasan Keramasan, Kertapati, Palembang saat sedang bekerja. Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Sumatera Selatan menangkap Muhammad Arifin, pelaku penyiraman air keras terhadap istrinya yang terjadi di Jalan Pasundan Kalidoni, Palembang pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Pelaku ditangkap saat sedang bekerja di kawasan Keramasan, Kertapati, Palembang. Kasubdit PPA PPO Ditreskrim Polda Sumsel, AKBP Rizka Aprianti mengatakan, penangkapan pelaku merupakan hasil pengembangan dan penyelidikan intensif terhadap kasus yang sempat menyita perhatian publik. Dan untuk motif utama pelaku adalah cemburu terhadap korban dan ditambah persoalan ekonomi. Akibat penyiraman itu, korban mengalami luka bakar parah di bagian wajah. Usai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri dan menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Tim kami dari Direktorat PPA berhasil menangkap pelaku. Jadi untuk kasus ini, sementara kami kenakan kasus penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 2 KUHP, sebagaimana diubah dan ditambah dalam pasal 466 ayat 2 KUHP dan atau pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bu, untuk motif penyiraman air keras itu apa, Bu? Jadi untuk motif ini sendiri terjadi keributan antara informasinya suami istri, dan ini masih kami dalami lagi. Jadi untuk kondisi korban sendiri lukanya cukup berat ya. Mengalami luka bakar, Bu, ya? Iya. Selain di wajah, di mana saja, Bu? Ada di wajah, di lengan, di kaki, bagian anggota tubuhnya. Sementara itu, pelaku mengaku nekat melakukan penyiraman air keras lantaran karena emosi dan sakit hati terhadap korban dan sering diperlakukan tidak baik oleh sang istri. Ini Pak, dia tempatnya masuk ke lanang. Sudah tuh aku galak sering tak dijak makan kalau 2 hari, 3 hari galak Pak. Buka pintu lah dibukainya galak tidur sana sini aku Pak. Pagi Pak. Pagi apa dia pas kau sekitar Sama-sama jualan Pak. Dia lagi jualan? Iya, sama-sama jual kemplang kami itu Pak. Di Sungai Batang. Di rumah atau di jalan? Di jalan Pak. Di jalan itu kau siram kan dia? Iya. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolda Sumatera Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara korban masih menjalani perawatan akibat luka permanen yang dialaminya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan.
Sementara itu, polisi mengungkap upaya penyelundupan 122,5 kg sabu-sabu yang dilakukan 3 orang pria dari Aceh menuju Jakarta dengan kamuflase 8 ton jengkol di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Mirisnya, 2 dari 3 pelaku merupakan korban bencana banjir Aceh yang tergiur upah 10 juta rupiah dan perbaikan rumah yang rusak diterjang banjir. Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap penyelundupan 122,5 kg sabu-sabu dari Aceh menuju Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung pada akhir Desember 2025 lalu. Penyelundupan dilakukan oleh 3 orang pria berinisial WS, R, dan S menggunakan mobil truk Colt diesel yang dikamuflase dalam muatan 8 ton jengkol. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf menyebut modus kamuflase sabu yang dikemas 114 paket ini dilakukan secara terencana untuk mengecoh petugas. Jika ditotal nilai ekonomi 122,5 kg barang bukti sabu-sabu ditaksir mencapai 122,5 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, tersangka WS mengaku dikendalikan bandar besar berinisial SEM yang saat ini telah ditetapkan DPO. WS bertindak sebagai pengawal dan pengendali pengiriman dengan imbalan 100 juta rupiah. Sementara tersangka R dan S merupakan korban bencana banjir Aceh yang nekat menjadi kurir 122,5 kg sabu lantaran dijanjikan upah 10 juta rupiah serta bantuan perbaikan rumah oleh tersangka WS. Pengawal narkotika jenis sabu tersebut dari Aceh ke Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta. Adapun yang memerintahkan TSK WS adalah seorang bernama SEM yang dijanjikan dengan upah sebesar 100 juta rupiah. Dan baru pertama kali tersangka WS melakukan pekerjaan mengawal narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian R berperan membawa kol diesel yang dikamuflase bermuatan jengkol seberat 8 ton yang di bawahnya terdapat narkotika jenis sabu dari Aceh menuju Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta. Yang dijanjikan oleh WS uang upah sebesar 10 juta rupiah per orang dan dijanjikan akan merehabkan rumah tinggalnya karena kan rumah tersangka R sudah rusak terdampak bencana alam banjir di Aceh. Dan baru pertama kali ini tersangka R membawa narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil BAP-nya. Kemudian yang ketiga, S berperan membawa kol diesel kamuflase muatan jengkol yang di bawahnya terdapat narkotika jenis sabu dari Aceh menuju Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta. Juga dijanjikan oleh WS uang upah sebesar 10 juta rupiah per orang dan dijanjikan akan merehabkan rumah dikarenakan rumah tersangka R serta KS rusak terdampak bencana alam banjir di Aceh. Dan menurut pengakuannya dari BAP, baru pertama kali ini tersangka S membawa narkotika jenis. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap bandar besar di balik penyelundupan 122,5 kg sabu-sabu tersebut. Sementara ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, aksi cabul seorang pria warga negara asing terhadap seorang wanita di Taman Literasi Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Pelaku diduga melakukan aksinya agar bisa dideportase ke negaranya. Pelecehan seksual terhadap seorang wanita saat berkunjung ke Taman Literasi Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam video viral, pelaku yang merupakan seorang warga negara asing diketahui memamerkan alat kelaminnya sambil terus memanggil sang wanita. Khawatir akan perilaku yang bisa membahayakan dirinya, korban pun melaporkan pria WNA ini ke pihak keamanan taman. Pelaku yang sempat diamankan sayangnya harus dilepas karena korban enggan menjalani proses laporan ke pihak kepolisian. Imigrasi ada, pihak Sudin ada, dari pihak kepolisian Kebayoran dan kepolisian Polres. Dari Jakarta, Polres. Ya, Jakarta Selatan juga. Dari pengunjung sendiri sih menurut saya dari pribadi nih, kayak pakaian tuh jangan terlalu terbuka lah. Kalau ada kejadian yang serupa atau yang lain tuh langsung menghubungi pihak keamanan atau pihak tenan yang tahu nomor-nomor security juga yang di sini biar cepet ditanganin gitu, biar nggak makin merambat ke lain gitu kejadiannya gitu.
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak keamanan Taman Literasi mengimbau agar para pengunjung wanita tidak mengenakan pakaian terlalu terbuka dan segera melaporkan ke pihak keamanan jika menemukan tindak kejahatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang karyawan puskesmas berhasil menggagalkan percobaan pencurian sepeda motor di halaman parkir puskesmas di Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin siang 12 Januari 2026. Teriakan histeris karyawan yang memergoki membuat 2 orang pelaku tancap gas. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 orang tak dikenal tengah melancarkan aksi pencurian sepeda motor di halaman parkir Puskesmas Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin siang 12 Januari 2026. Keduanya tengah mengincar sepeda motor Matic menggunakan kunci letter T. Seorang pelaku sebagai eksekutor, seorang pelaku lainnya memantau keadaan di atas motor yang mereka bawa. Aksi nekat ini dilakukan kedua pelaku saat kondisi pasien di puskesmas ramai. Beruntung seorang karyawan puskesmas keluar dan meneriaki aksi kedua pelaku yang bersiap membawa kabur motor incaran. Teriakan karyawan puskesmas ini pun membuat kedua pelaku tancap gas melarikan diri. Mana di dalam tuh? Iya, di dalam. Gimana teh? Saya kan lagi entry CKG ya. Terus di samping komputer tuh ada monitor CCTV. Jadi kebetulan kan saya rehat dulu lah gitu ya. Jadi otomatis saya menengok ke monitor CCTV gitu. Ternyata udah 2 orang itu sudah ada di depan motor saya gitu. Waktu masuknya mah nggak tahu, nggak sadar. Setelah sudah di depan motor lagi ngebobol, kaget langsung teriak. Untuk mengantisipasi adanya kejadian serupa, pihak puskesmas kini menerapkan area parkir khusus untuk karyawan serta menambah seorang personel yang bertugas sebagai keamanan. Kebetulan kejadian yang kemarin itu sudah 2 kali dengannya kemarin ya. Yang pertama itu pada tahun 2020. Itu juga kebetulan punya karyawan kita. Nah, kalau yang tahun 2020 itu sudah terjadi ya pencuriannya, sehingga barang sepeda motor itu sudah dibawa pencuri. Kalau untuk saat yang kemarin itu baru percobaan pencurian. Rencana kita tindak lanjutnya yaitu pertama diusahakan untuk kendaraan karyawan kita alokasikan ke belakang, yaitu di lokasi parkiran depan Ponen. Kemudian untuk tim keamanannya lagi, yaitu kita akan adanya petugas untuk memonitor parkiran di depan. Sementara itu pihak puskesmas telah melaporkan adanya percobaan pencurian sepeda motor ke Polsek setempat. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu aksi pencurian terjadi di toko sembako Laras Laris yang berlokasi di Jalan Kubang Raya dekat Masjid Nurul Hijrah pada Minggu siang 11 Januari 2026. Seorang pria diduga memanfaatkan kondisi toko yang sedang ramai untuk melancarkan aksinya. Aksi pencurian beras terjadi di toko sembako Laras Laris yang berlokasi di Jalan Kubang Raya dekat Masjid Nurul Hijrah, Pekanbaru pada Minggu 11 Januari 2026. Menurut keterangan pemilik toko, kejadian terjadi sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang pria datang menggunakan sepeda motor Honda Revo dan masuk ke dalam toko tanpa melakukan transaksi atau berkomunikasi. Setelah diduga memantau situasi, pelaku keluar dari toko dengan membawa 3 karung beras merek Belida ukuran 10 kg. Saat kejadian, kondisi toko sedang ramai pengunjung dan pemilik toko sibuk melayani konsumen. Pemilik toko baru menyadari kehilangan setelah pelaku menjauhi lokasi. Aksi serupa juga terjadi pada Sabtu 10 Januari 2026. Pelaku dengan ciri-ciri serupa juga diduga beraksi di toko sembako Anugrah Jaya Kubang. Pada kejadian tersebut, pelaku sempat dipergoki pemilik toko dan gagal membawa barang curian, namun berhasil melarikan diri. Hingga saat ini pelaku diduga masih berkeliaran. Pemilik toko dan warga mengimbau para pelaku usaha sembako untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi toko sedang ramai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda ditangkap aparat kepolisian lantaran mencuri sepeda motor milik rekan kerjanya. Diduga pelaku mencuri sepeda motor itu untuk koleksi pribadinya.
Seorang pemuda berinisial AS 23 tahun diamankan aparat kepolisian usai mencuri 3 sepeda motor milik rekan kerjanya sendiri. Aksi tersangka terungkap setelah korban yang tinggal satu kos mencurigai gelagat pelaku. Kecurigaan mulai menguat ketika pelaku beberapa kali meminjam motor rekannya dan mengembalikannya, namun beberapa hari kemudian motor tersebut hilang. Pola serupa juga terjadi setiap pelaku pindah tempat kerja. Setelah didesak, AS akhirnya mengakui perbuatannya. Tersangka sengaja menduplikasikan kunci motor yang dipinjam untuk kemudian mencurinya. Motor-motor hasil kejahatan itu kemudian dibawa ke kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur. Wakapolresta Solo AKBP Sigit menyampaikan, laporan kehilangan yang berulang di tempat kos tersebut menjadi awal terkuaknya kasus pencurian ini. Sepeda motor Vario, TKP di Alfamart Veteran Serengan. Yang kedua sepeda motor Aero di TKP Alfamidi Kartosuro Sukoharjo menggunakan kunci palsu, kemudian mengambil sepeda motor. Untuk penangkapan tersangka saudara AS dilakukan penangkapan yang tadi saya sampaikan di luar kota. Untuk barang bukti 1 buah BPKB, 1 buah SNK, 1 buah flash disk berisi rekaman CCTV, dan 1 unit sepeda motor merek Honda. Terhadap terduga pelaku dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan pasal 363 dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Selain 3 unit sepeda motor, polisi juga menyita STNK, plat nomor, flash disk, dan 1 unit ponsel sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Mayat seorang pria tanpa identitas ditemukan di area tempat pemakaman umum TPU Komplek BRI Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi tertutup dedaunan dengan bekas luka jeratan, ikat pinggang di leher, serta luka memar di bagian wajah. Korban diduga merupakan korban pembunuhan. Warga dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki di area TPU Komplek BRI Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi pada Minggu 11 Januari 2026. Dari video amatir warga terlihat sesosok mayat laki-laki diperkirakan berusia 20 tahunan ini ditemukan di antara makam dengan kondisi tertutup dedaunan dan pada bagian wajah korban terdapat bekas luka memar. Menurut keterangan penjaga makam, penemuan mayat berawal saat warga yang sedang berziarah melihat tumpukan dedaunan mencurigakan di belakang makam. Saat dicek, tumpukan dedaunan tersebut ternyata menutupi sesosok mayat. Ada ibu-ibu yang ziarah persis di belakang makam yang dia ziarah. Oke. Seperti itu lah. Saya mau memang keluarga di sini sekeluarga. Itu tempat tinggal saya. Tapi saya karena istri di Kebayoran, jadi saya datang pagi pulang malam gitu, sore habis maghrib atau apa. Bang, itu mayatnya laki-laki? Laki-laki. Sekitar umur berapa, Bang? Umur masih tanggung ABG ya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota menjelaskan korban ditemukan dengan bekas jeratan ikat pinggang di leher serta luka memar di bagian wajah. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi tertutup dedaunan. Ciri-ciri korban saat ditemukan mengenakan celana jeans panjang warna biru, kaos lengan panjang warna abu-abu, dan memakai kawat gigi. Jenazah seorang laki-laki di TPU Komplek BRI Jalan Kiai Haji Nur Ali, RT 04 RW 02, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sampai dengan saat ini, terhadap identitas dari korban sendiri ini, kami belum menemukan identitasnya. Mohon rekan-rekan bisa dibantu untuk kami dapat mengetahui siapa identitas dari korban ini. Kemudian dari hasil TKP awal bahwa yang bersangkutan ditemukan di TPU dalam kondisi
lehernya terjerat oleh ikat pinggang. Nah, kemungkinan besar, tapi ini masih kami dalami dan masih kami telusuri lebih lanjut. Makanya kami mohon bantuan kepada rekan-rekan untuk membantu mempublikasi daripada korban ini untuk kita mengetahui dari identitasnya, kemudian penyebab peristiwa apa yang terjadi. Coach, dilihat dari pemeriksaan sementara itu dugaan pukulan apa gimana pada saat yang dari secara kasat mata ada luka memar-memar di bagian muka. Nah, ini yang masih kita dalami. dugaan benda tumpul apa Pak? Benda tumpul. Pak, ciri-ciri korban Pak saat ini menggunakan pakaian apa dan usia Ciri-ciri korban pakai baju warna apa? Celana panjang blue jeans, kaos lengan panjang abu-abu. Ada tato apa ada ciri khusus? Korban menggunakan kawat gigi. Pasca penemuan mayat, lokasi langsung dipasang garis polisi dan untuk kepentingan otopsi, mayat pria tanpa identitas tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga saat ini kasus masih dalam penyelidikan Polsek Bekasi Barat bersama dengan Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya. Di Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pabrik garmen terbakar di Jati Uwung. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Keputusan perambatan kita lakukan dari samping agar api tidak semakin membesar. Kobaran api dengan cepat membesar menyambar bahan material mudah terbakar di area pabrik PT Hardaya Sukomponen di kawasan industri Gajah Tunggal, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten, Rabu 14 Januari 2026. Hampir seluruh bangunan pabrik ludes terbakar, mulai dari area produksi hingga finishing, sebelum akhirnya melahap bangunan utama pabrik yang memproduksi garmen kualitas ekspor. Sebanyak 43 personel BPBD Kota Tangerang dibantu 13 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar api tidak merembet ke bangunan pabrik lainnya. Kita mendapat laporan jam 23:05 bahwasanya ada kebakaran di PT HSC di Jalan Gajah Tunggal. Kita langsung menurunkan dari UPT Priuk 4 unit, dibantu oleh Mako, juga dibantu oleh UPT Cibodas. Kita langsung bisa melokalisir TKP itu dalam waktu setengah jam. Kesulitan kita hanyalah mencari sumber air sebetulnya. Cuma satu gedung ini aja yang ada di belakang kita. Bang, ke belakang dulu Bang, bisa nggak? Biar nggak ngerembet. Terus. Diduga api pertama kali muncul pada tempat produksi di bagian belakang pabrik, lalu merembet ke ruangan lainnya. Sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka karena saat terbakar pabrik tidak ada aktivitas pekerja. Kami langsung ke TKP bersama rekan Pamapta, bersama rekan Iden dari Polres. Jadi kami datang ke sini untuk cek TKP. Kronologi kebakaran, api bersumber dari pabrik belakang, namun kami belum bisa memastikan itu sumber dari mana. Kami masih dalam melakukan penyelidikan ke depan sehingga akurat sumber api dari mana. Alhamdulillah untuk korban jiwa nihil, namun hanya materi. Saat ini kebakaran ditangani Polsek Jati Uwung dengan melibatkan tim forensik dari Polres Metro Tangerang Kota untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari video amatir terlihat dua kelompok remaja ini saling serang menggunakan berbagai jenis benda tumpul hingga petasan di ruas Jalan Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu 14 Januari 2026 dini hari.
Bahkan ruas jalan dari arah Rawamangun menuju Cawang sempat tidak bisa dilalui oleh pengguna jalan akibat dipakai untuk arena tawuran. Menurut keterangan warga, para pelaku ini merupakan bukan hanya warga sekitar lokasi, melainkan anak-anak dari luar kawasan luar. Belum diketahui pasti apa motif para remaja melakukan tawuran, namun diduga tawuran digelar untuk membuat konten di sosial media. Tepatnya tadi sekitar pukul 12.20, ya ada beberapa remaja nembak petasan ke arah sini. Ya itulah seperti biasa lah, udah beberapa kemarin semalam Senin pun seperti itu. Ini terulang lagi. Ada dari beberapa 3 kelompok apa berapa gitu. Itu mereka bawa apa tuh? Kalau bawanya sih ya macam-macam, ada yang bawa petasan, ada yang bawa senjata tajam. Terus sempat terjadi tawuran apa? Ya sempat ada bentrok sih. Motifnya apa itu? Wah, kurang tahu deh kalau motifnya. Ya kadang-kadang memang Jakarta ini tawuran tuh udah halang lumrah sih. Ya seperti belum ada jalan keluar yang yang baik tawuran ini, karena terus berulang terus. Kasihan warga-warga yang jam tidurnya terganggu, ada petasan, ada gas air mata, kasihan lah. Tawuran akhirnya bubar setelah petugas kepolisian, tim patroli perintis, presisi Polres Jakarta Timur, dan dari Kesatuan Brimob tiba di lokasi. Warga berharap para remaja agar tidak melakukan kembali aksi tawuran ini dikarenakan sangat mengganggu masyarakat sekitar. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Bocah berusia 7 tahun dilaporkan hilang saat bermain bersama temannya di bantaran Kali Jambe, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 13 Januari 2026 sore. Korban diduga terpeleset dan tenggelam di dalam sungai yang memiliki arus deras. Tim SAR gabungan dari Basarnas TNI, Polri, dan relawan melakukan pencarian dengan menyisir aliran sungai menggunakan perahu karet dan peralatan penerangan. Menurut keterangan warga, pada saat korban terpeleset ke dalam sungai, warga sempat berusaha menolong, namun upaya penyelamatan itu gagal akibat derasnya arus sungai. Ada 2 anak kecil sedang bermain di dekat pot sono di depan, jadi sama-sama memegang kayu, menggoyangkan kayu itu ke air. Bang, itu kejadian pas asar, pas saya ajan asar kejadiannya. Di sore kami menerima laporan dari masyarakat bahwa sekitar pukul 15.30 ada seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 7 tahun hanyut di sungai Kali Jambe. Untuk kesulitan dan kendala sementara ini arus masih deras dan kali sempit dan banyak obstacle seperti pohonan menjorok ke air dan banyak pangling. Hingga Selasa malam proses pencarian belum membuahkan hasil. Operasi SAR dihentikan sementara karena kondisi cuaca dan keterbatasan pandangan, dan tim SAR akan melanjutkan pencarian pada Rabu 14 Januari 2026 dengan memperluas area penyisiran. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kericuhan ini terjadi di dermaga Pelabuhan Yosudarso, Ambon, Balogo. Mengamuk dan juga mengejar Kepala Pelni Cabang Ambon, Martin Herianto. Peristiwa terjadi pada Senin siang saat kapal KM Ciremai bersandar di pelabuhan ini dan hendak bertolak menuju Sorong, Papua Barat Daya. Ratusan buruh ini mengamuk lantaran 2 orang buruh yang tertahan di atas kapal dipaksa turun dengan cara melompat saat kapal berangkat. Selain itu, massa juga marah lantaran ketatnya aturan yang selama ini dibuat Pelni bersama LO Angkatan Laut. Apalagi banyak dari para calon penumpang tidak kebagian tiket, sementara Pelni tidak sama sekali memberikan kompensasi. Beruntung personil Polsek KPYS Ambon bersama dengan TNI AL Sigap dan segera mengamankan Kepala Pelni yang menjadi sasaran amukan massa. Tidak mendapatkan tiket, namun tetap naik ke atas kapal. Nah, ini tadi Pelni juga sampaikan ke saya, kalau dari Pelni itu tidak ada kewenangan untuk menambahkan
si penumpang menambahkan beberapa tiket. Nah, jadi untuk saya himbau pada masyarakat yang tidak mempunyai tiket, kalau mau berpergian menggunakan kapal harus mempunyai tiket terlebih dahulu. Kalau memang ada kebutuhan mendesak, baiknya disiapkan dari jauh-jauh hari. Pihak PLI mengaku set di atas kapal terbatas sehingga tiket juga dijual secara terbatas. Dan kompensasi tiket diberikan hanya kepada anak yang juga orang tuanya telah memiliki tiket. Soal penerapan ketat sebelum naik kapal lantaran banyaknya ilegal selama ini, alias tiket bukan atas nama penumpang sebenarnya. Dan pihak PLI mengimbau warga atau calon penumpang bisa membeli tiket lebih awal. Jika musim mudik, disarankan membeli juga arus baliknya agar tidak mengalami kendala dalam perjalanan. Mengingat keterbatasan seat di kapal, sehingga semua terbatas, termasuk jumlah tiket yang dijual. Nah, yang jadi masalah adalah kemungkinan penumpang tersebut membeli tiket saat pergi ke Ambon itu tidak dibekali dengan tiket yang pulang sekalian, sehingga pada hari-hari dia akan pulang terjadi penumpukan di lapangan. Di sisi lain dia digiring oleh harus masuk beraktivitas di hari berikutnya, sementara di sisi lain tiketnya nggak ada gitu loh. Ini yang juga jadi masalah. Tapi yang jelas kami sudah memprotektif dari awal bahwa belilah tiket dari awal, tiket pergi dan pulang sekalian. Jangan tiket perginya aja, antisipasi hal itu. Ternyata apa yang kami prediksikan sangat betul terjadi. Nah, penumpang-penumpang ini juga sepertinya memaksakan diri. Dan juga mereka banyak bawa tiket lanjutan atau tiket bukan dari identitas yang pemiliknya. Itu jadi masalah juga, Pak. Karena bagaimanapun tiket itu ada asuransinya. Ketentuan kamu harus mengharuskan kami tiket dan identitas itu sama semuanya. Itu yang menjadikan masalah di lapangan. Selain protes buruh, ratusan calon penumpang juga layangkan protes akibat tak kebagian tiket kapal. Mereka adalah calon penumpang yang juga mudik Nataru di Ambon dan hendak balik ke Papua. Namun hingga 3 pekan menunggu, mereka tidak mendapatkan tiket kapal Penny tujuan Papua. Meski sempat terjadi ketegangan, kawasan pelabuhan Yosudarso Ambon kembali kondusif. Pihak PLI memilih tidak menempuh jalur hukum atas insiden ini dan juga memilih menyelesaikan secara kekeluargaan. Dari Ambon, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Beginilah kondisi Jalan Raya Sentul Cisaid, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten yang lumpuh total tak bisa dilalui kendaraan. Genangan air setinggi 50 hingga 1 meter menutup akses utama usai tanggul Situbulungun jebol akibat tidak kuat menahan debit air. Tak hanya jalan, luapan air yang datang secara tiba-tiba juga merendam permukiman warga dan kantor desa Sentul. Sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 milik warga tak sempat dievakuasi dan terjebak di tengah banjir. Guna menghindari bahaya korsleting listrik, pihak PLN terpaksa memadamkan aliran listrik di wilayah terdampak. Hal ini dilakukan lantaran ada salah satu gardu listrik yang juga turut terendam genangan air. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, warga menyebut jebolnya tanggul menjadi penyebab utama air masuk dengan cepat ke dalam rumah. Dari jam 12. Kalau tadi pagi belum ya? Belum. Mulai jam 12 mulai tinggi. Oh, ini mobil motor nggak bisa melintas nih? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jalan sementara ditutup dulu. Berapa kedalaman sih? Sekitar hampir 40. Di jalan 40 hampir setengah meter, Pak. 40 kalau di rumah 30. Kalau di dalam rumah 30-an, 40-an. Ini bisa banjir gini karena apa? Hujan ya? Iya, karena hujan ini. Hujan karena limpahan dari air sungai. Luapan dari sungai. Gitu. Iya. Kalau ini baru kali ini atau sebelumnya udah pernah terjadi? Sebelumnya udah pernah banjir, tapi nggak separah ini. Ya, kedalamannya sekitar 1 meter lebih lah. Begitu. Sekitar 1 meter lebih. Nah, sampai saat ini pun air belum surut juga. Dikhawatirkan akan turun hujan lagi. Densitasnya ya mungkin bisa naik lagi karena pembuangan air di sana juga terlalu kecil. Harapan kami untuk pemerintah Kabupaten Serang khususnya dan Banten, pemerintah Provinsi Banten, tolonglah untuk memperbaiki aliran irigasi yang dari Situbulungun. Nah, penyebabnya karena tanggul yang jebol akibat tidak bisa menampung aliran air dari Situbulungun. Warga kini berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan pada aliran air keluar Situbulungun. Masyarakat meminta pemerintah tidak hanya fokus pada perawatan area situ, namun juga memperhatikan kekuatan tanggul agar bencana serupa tidak kembali terulang. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang asisten rumah tangga atau ART di Kota Serang, Banten menjadi korban keganasan suaminya sendiri. Korban ditemukan terkapar dengan 2 luka tusuk di bagian punggung setelah diduga terlibat cekcok terkait proses perceraian. Inilah rekaman video amatir milik warga saat korban ditemukan. Terlihat kondisi korban Erni yang sudah tak berdaya di salah satu lahan rerumputan. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai ART ini diduga kuat menjadi korban penganiayaan menggunakan sebilah pisau oleh suaminya sendiri. Saat ditemukan terdapat 2 luka tusukan serius di bagian belakang tubuh korban. Peristiwa berdarah ini terjadi pada Selasa 13 Januari 2026 siang di tengah proses perceraian yang sedang dijalani keduanya. Menurut keterangan majikan korban, Irham, peristiwa terjadi sekitar pukul 11 siang. Diketahui selama ini korban sering mengadu bahwa dirinya kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sehingga memutuskan untuk berpisah dengan sang suami. Ya, saya pikir semuanya pas ketika sidang itu udah baik-baik aja semuanya. Saya lagi di toko, dapat kabar telepon bahwasanya korban ini dikejar, diintai oleh mantan suaminya. Dan mantan suaminya itu monitoring di rumah saya, melihat dari kejadian di CCTV, korban langsung dipepet, baru motornya dirobohin gitu ya, dirobohin. Nah, laju si pelaku ini langsung nusuk korban kalau ngelihat dari CCTV-nya. Dan mungkin sementara itu yang saya ketahui. Ya, terlepas daripada apa motifnya sesungguhnya, ya saya tidak tahu setelah itu. Korban kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat dan juga dilaporkan dalam kondisi stabil. Sementara itu, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang melarikan diri usai melakukan aksinya. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Polda Sumatera Utara menangkap 2 orang yang diduga sebagai bandar narkoba jenis ketamin di Jalan Perintis, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 2,5 kg narkotika jenis ketamin yang dikemas dalam plastik teh Cina. Kedua tersangka inisial AA dan AM ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Awalnya petugas meringkus tersangka AA di salah satu warung kopi saat menunggu calon pembeli barang haram tersebut. Tersangka sempat mengelak dan juga membantah menyimpan narkotika tersebut. Namun tersangka tak bisa mengelak setelah petugas memeriksa jok sepeda motornya dan menemukan 2,5 kg narkotika jenis ketamin yang juga dikemas dalam plastik teh Cina. Kepada petugas, tersangka mengakui hanya diperintahkan tersangka AM untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada calon pembeli dengan imbalan 10 juta rupiah. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan juga menangkap tersangka AM yang diduga sebagai pengedar narkoba di Asahan. Kabid Humas Polda Su Kombes Ferry Walintukan pada Selasa siang mengatakan kedua tersangka merupakan sindikat jaringan narkoba di Asahan. Dan itu dibawa oleh 2 orang inisial AA dan AM dan menggunakan kendaraan roda 2 di Jalan Perintis, Simpang 4 Asahan. Dan barang buktinya itu berupa ketamin sebanyak 2.400 gram dan itu ditemukan dalam 3 saset teh inisial 888. Pak, rencananya mau diedarkan di mana, Pak? Ya, rencananya diedarkan di daerah-daerah Asahan maupun di daerah Sumatera Utara. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti ketamin seberat 2.500 gram yang juga dikemas dalam plastik teh hijau yang diperkirakan senilai 425 juta rupiah. Saat ini petugas Direktorat Narkoba Polda Su masih mengembangkan kasus peredaran narkotikanya jenis ketamin yang juga mulai marak beredar di Kabupaten Asahan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, aksi cabul seorang pria warga negara asing terhadap seorang wanita di Taman Literasi Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Pelaku diduga melakukan aksinya agar bisa dideportasi ke negaranya. Pelecehan seksual terhadap seorang wanita saat berkunjung ke Taman Literasi Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam video viral, pelaku yang merupakan seorang warga negara asing diketahui memamerkan alat kelaminnya sambil terus memanggil sang wanita. Khawatir akan perilaku yang bisa membahayakan dirinya, korban pun melaporkan pria WNA ini ke pihak keamanan taman. Pelaku yang sempat diamankan sayangnya harus dilepas karena korban enggan menjalani proses laporan ke pihak kepolisian.
imigrasi ada, pihak Sudin ada, dari pihak kepolisian Kebayoran dan kepolisian Polres. Dari Jakarta, Polres. ya, Jakarta Selatan juga. Dari pengunjung sendiri sih menurut saya dari pribadi nih kayak pakaian tuh jangan terlalu terbuka lah. Kalau ada kejadian yang serupa atau yang lain tuh langsung menghubungi pihak keamanan atau pihak tenan yang tahu nomor-nomor security juga di sini biar cepet ditanganin gitu, biar nggak makin merambat ke lain gitu kejadiannya gitu. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak keamanan Taman Literasi mengimbau agar para pengunjung wanita tidak mengenakan pakaian terlalu terbuka dan segera melaporkan ke pihak keamanan jika menemukan tindak kejahatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus pencabulan atau pelecehan di ruang publik masih kerap terjadi. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban untuk melakukan tindakan tidak pantas. Untuk mengurangi resiko menjadi korban, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran akan keamanan diri. Berikut beberapa tips agar terhindar dari pencabulan atau pelecehan di ruang publik. Pertama, selalu sadar terhadap lingkungan sekitar dan hindari terlalu fokus pada ponsel saat berada di tempat umum. Kedua, berada di area yang ramai dan terang, serta hindari lokasi sepi atau minim pengawasan jika memungkinkan. Ketiga, jika merasa tidak aman atau tidak nyaman, segera menjauh dan cari bantuan dari petugas atau orang di sekitar. Keempat, jangan ragu untuk menegur atau menyatakan ketidaknyamanan dengan tegas saat mengalami perilaku tidak pantas. Kelima, apabila terjadi pelecehan atau pencabulan, segera laporkan ke pihak berwenang atau petugas terdekat. Demikian beberapa tips untuk mengurangi resiko menjadi korban pencabulan atau pelecehan di ruang publik. Ingat, setiap orang berhak merasa aman dan terlindungi saat beraktivitas di ruang publik. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.